panti asuhan ini dibiayai oleh Pak? Saya Jadi jelasin. memang ini dari pemilik utamanya itu ada Pak Budi. Jadi mereka orang tua Pak Budi ini memang inisiatif sendiri. Bangun panti ini dari uang sendiri. Panti ini mirip dengan gerakan Aku Gelang Harapan. Ya. By the way ya guys ya, kalau kalian beli kaos ini adalah untuk APD. Detailnya tolong di follow @gelangharapan. Masker GEA ini adalah untuk APD. Kaos Gelang Harapan ini untuk APD. Awal mula gerakan Gelang Harapan ini adalah untuk cancer. Kenapa akhirnya kita membuat sebuah gelang? Karena gelang itu adalah dekat dengan nadi kita tuh ya kan. Jadi semuanya ada artinya. Dekat dengan nadi, dan nadi adalah kehidupan. Jadi kita selalu ingat kalau di setiap hidup kita itu selalu ada harapan kalau kita mempercayainya. Kecamatan Watulimo di Trenggalek. Health Promotion Festival 2016 yang temanya kali ini selain akan kesehatan itu sendiri adalah cancer awareness. Jadi tadi kami menyalurkan sumbangan hasil penjualan Gelang Harapan ke rumah singgah dari Sedekah Rombongan. Balonnya sebagai simbol, semoga doa kita dikabulkan. We are hope. 100% penjualan dari gelang ini kita sumbangkan buat teman-teman kita, saudara-saudari kita yang sedang berjuang melawan kanker. Tapi kan udah ada BPJS, misalnya ada yang nanya gitu, iya BPJS adalah untuk treatmentnya, treatment sakitnya, treatment penyakitnya, pengobatannya. Tetapi kemudian banyak sekali teman-teman kita yang terkena kanker itu begitu harus masuk terapi, itu kan pasti kehilangan pekerjaan, harus berhenti dari pekerjaan. Begitu juga mungkin ada salah satu pendamping keluarganya juga harus berhenti dari pekerjaannya. Nah, Gelang Harapan sebagai pendamping BPJS, mungkin ada pesangon atau uang tambahan sedikit untuk kehidupan sehari-hari selama menjalankan atau pengobatan buat kanker itu sendiri. 3 bulan nggak ketemu. Gila ya, kita nggak boleh buka. Kita 2 bulan apa 3 bulan nggak ketemu? 3 bulan. Gila loh. Kan, kita So ini adalah dua partner aku di Gelang Harapan, Manda, tutup lagi, dan Yana. Jadi kita selama ini menjalankan ini bertiga, biasanya turun selalu ke lapangan, tapi kali ini tidak bisa karena wabah ini. Tetapi hari ini sebelum Lebaran kita Bismillah, dan seperti yang tadi udah aku jelasin di depan dengan protokol COVID-19. Untuk kali ini kita mau bakti sosial langsung. Kita akan menyusuri rumah-rumah perumahan ini di belakang panti asuhan ini untuk memberikan bantuan tersebut. Hai adik-adik. Pak Budi ya? Iya, saya Pak Budi, dan Aksi Muda telah hadir kemari bersilaturahmi dengan kita di Panti Asuhan Nuliman Mentas. Di Panti Asuhan Nuliman ini berdiri dari tahun 2005 sampai sekarang, yang menyantuni anak yatim. Kita ada namanya Aksi Harapan ya, berbagi buat adik-adik. Nah ini ada co-foundernya atau pendirinya, mereka bertiga sahabat. Mungkin Manda, Yana, dan Pulan bisa sedikit sharing. Ya, aku adalah Yana Sukasa, ini kembaranku Amanda Sukasa, dan ini sahabat aku Wulan Guritno. Dari sisa-sisa kain hasil produksi baju rancangan ibu aku. Nah, aku Wulan dan Manda memintanya untuk dibuat gelang, kemudian kita jual dengan harga 100.000. Gerakan kami didukung oleh teman-teman selebritis dan semua kalangan masyarakat, dan akhirnya bisa membesar. Bukan hanya kanker, akhirnya kami bisa menyumbang ke segala hal, seperti kalau ada bencana, ya kami berharap bisa terus membantu. Banyak yang mau membantu kita, ada donatur dan ada juga kolaborasi seperti yang kita lakukan dengan Aksi Muda, sehingga kita punya gerakan yang insya Allah bisa sustainable terus, namanya Aksi Harapan, Aksi Muda dan Gelang Harapan. Journey of Hope atau perjalanan harapan
yang isinya adalah perjalanan-perjalanan kita sampai kita juga ada membuat film. Aku Mia, seorang pemimpi. Aku percaya setiap mimpi bisa jadi nyata. Kamu yang harus yakin sama aku. Kamu harus lihat gelang ini. Karena di mana ada keberanian, di situ ada harapan. Kita pernah bergandengan tangan memecahkan rekor muri dengan artis internasional Jess Glynn. Ada yang tahu nggak Jess Glynn? Nah itu jadi kita pernah memecahkan rekor dengan 200 anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Judul lagunya Hold My Hand for Hope. Jadi memang cocok banget. Dan waktu itu artis Jess Glynn ini datang dari luar negeri dan menyanyi untuk kita semua. Hai semuanya. Ini semua barang-barang yang kita pakai, kita jual. Semuanya untuk donasi. Ini kaos buat APD, ini masker buat APD, ini gelang buat awalnya memang buat penderita kanker, tapi kemudian setiap ada bencana apa atau kejadian apa, kita ingin ikutan kontribusi juga. Nah, gerakan Gelang Harapan itu apa? Ini yang pengen aku sampaikan ke kalian semua juga. Gelang Harapan itu sebenarnya awalnya di luar tadi yang diceritain sama Kak Amanda, Kak Yana, dan aku tadi barusan sebelum. Gelang Harapan ini sebenarnya hanya bermula dari kita ingin menyebarkan harapan. Hanya itu aja. Karena harapan itulah yang membuat kita semangat untuk melakukan apapun, untuk melangkahkan kaki lagi keluar dari permasalahan apapun yang kita hadapin. Karena permasalahan kakak sama adik-adik kan pasti beda. Kalau kakak kan pekerjaan, Harapannya beda ya. nanti anak, nanti ini, nanti itu gitu kan. Nah masalah adik-adik beda, misalnya nilai, atau teman, atau keluarga, atau apapun. Ingat, di dalam diri kamu itu selalu ada harapan. Tapi kalau harapan itu kalian tidak percaya, harapan itu kalian tidak yakin, apa mimpi kalian tidak akan terjadi. Jadi semua mimpi kalian dan apapun permasalahan kalian bisa keluar. Itu udah pasti. Asal harapan di dalam diri kalian itu selalu nyala. Nah kadang-kadang untuk nyalain harapan itu nggak gampang kan. Kalau lagi galau, lagi stres, lagi ini atau apa. Nah jadi gerakan harapan gunanya untuk itu. Kita ingin mengulurkan tangan untuk membangkitkan semangat siapapun itu juga untuk bisa semangat lagi dengan apapun masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, aku kepingin adik-adik semua di sini apapun permasalahan kalian, apalagi sekarang kita lagi dalam keadaan wabah COVID-19 ini, kalian tidak pernah putus asa dan selalu ada harapan. Kalaupun sempat putus asa, apapun itu permasalahannya, ingat keluarga atau ingat apapun itu, bangkitin diri lagi. Jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita mesti merasakan sakitnya atau permasalahan kita juga mesti dirasain. Jadi kita tahu kita pernah berada di titik itu, terus kemudian kita tampar diri, bukan tampar beneran ya, tampar diri kita lagi, ingetin kalau harapan itu ada, terus semangat lagi. Nah mudah-mudahan adik-adik semua juga selalu jaga kesehatan, karena pandemik ini belum tentu cepat akan selesainya negara ini, dan negara manapun tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi kita harus menyelesaikannya sama-sama, atau setidaknya kita jaga diri masing-masing. Kalau ada teman kita yang nggak pakai masker, diingetin tuh kan tadi di luar situ padahal ada pelang gede-gede pakailah masker, tapi kita masih lihat teman-teman kita nggak pakai masker tuh. Hal-hal kecil itu penting, tapi yang terpenting jaga diri dulu ya adik-adik ya, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan. Oke deh, dan mudah-mudahan selesai dari pandemi ini, apapun yang kalian rencanakan semua dilancarkan dan dibukakan jalannya ya. Supaya semua cita-cita kalian, entah kakak nggak tahu cita-cita kalian atau kalian punya mimpi apa untuk ke depan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Kalau bisa punya catatan tuh, 5 tahun ke depan mau apa, 10 tahun ke depan mau apa, 15 tahun ke depan buat apa. Jadi kalian berjalan besok sudah berdasarkan atau meniatkan untuk itu gitu. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dibukakan jalan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya cita-citanya dikabulkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cita-cita pengen banget jadi antara jaksa sama psikolog. Jangan lupa sama kita ya. Amin. Aku mau minta motivasinya biar aku sama teman-teman semua yang punya cita-cita tinggi biar tercapai.
Kita bercita-cita jadi apa itu kita yang penting kita bekerja keras. Seperti yang Kak Wulan tadi bilang, selalu ada harapan, selalu nyalakan harapan di dalam diri kamu. Iya. Ya, jadi berusaha. Hidup dan jalanmu akan menemukan jalannya sendiri ke kamu. Yang penting itu kalau menurut aku yakin, dan apapun yang kamu lakukan selama menuju ke perjalanan atau ke tujuan itu semua dilakukan dengan hati, dengan cinta dan dengan ketulusan. Itu yang membuat jalannya terbuka untuk ke mimpi kamu. Manda senangnya di fashion. Dulu sekolahnya apa, Man? Sekolahnya akuntansi dan amputasi. Tapi selama Manda, aku yakin kenapa Manda akhirnya mencapai ketujuannya, karena Manda selama menjalankan walaupun hal yang dia tidak suka, tetap tidak ngedumel dengan sepenuh hati. Kita suka lihat kan ada orang yang cuma tukang ketoprak tapi bikin ketopraknya detail amat gitu. Pak bikin buru-buru, nggak bisa Mbak, bukunya harus akurat ini. Itu berarti dia sepenuh hati kan. Nah, itu dilihat semua, dilihat sama alam semesta dan Allah, dan itu yang nanti akan membuka jalan kita menuju jalan kita sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apapun yang kamu kerjakan, semangat terus ya. Iya, makasih. Sesuatu dengan hati dan 100% dalam apapun yang kamu kerjakan. Terus juga harus selalu bersyukur. Nah, ini aku dan Manda dan Wulan juga baru saja belajar dan diingatkan lagi 10 hal yang kamu bersyukur hari itu. Misalnya kamu bisa bangun pagi hari itu, kamu bisa menghirup udara segar, kamu bisa punya teman-teman di sekolah. Nah, ketika kamu membiasakan berada di dalam keadaan selalu bersyukur, pasti semua yang baik-baik akan datang. Jangan lupa juga selalu menolong dan memberikan harapan bagi orang lain. Tetap ada sesuatu yang kosong di hati kita gitu. Nah, ketika akhirnya bisa berbagi dengan sesama, kita bertiga bisa menemukan ketenangan dalam hidup ini dan kebaikan. Jadi kalau nanti kamu udah jadi psikolog, udah berhasil, jangan lupa selalu berbagi untuk orang lain. Kalau enggak motivasinya biar bisa kita jalanin dengan penuh cinta sama itu. Kita hebat jadi psikolog. Kita bunglon. Semoga apa yang hari ini diberikan rezekinya, sukses dalam karirnya, sukses dengan komunitasnya. Al-Fatihah. Harapan itulah yang membuat kita semangat melakukan apapun untuk melangkahkan kaki lagi keluar dari permasalahan apapun yang kita hadapi. Jadi panti ini, teman-teman, yang punya tadi Pak Budi. Pak Budi, ini anaknya Pak Budi. Jadi inisiatif Pak Budi sendiri. Oke, makasih Pak Budi. Dan Pak Budi bikin di atasnya itu kos-kosan. Panti ini dibiayai oleh kos-kosan yang Pak Budi bikin. Jadi panti asuhan ini bisa dibilang mandiri. Kalau ada yang berdonasi, alhamdulillah, so they can do more. Ya, karena ada kos-kosan yang Pak Budi bikin di atas untuk menghidupi panti tersebut. Gitu, keren ya teman-teman. Kita tadi melihat banyak plang-plang tulisan pakai masker. Tapi kenapa masker yang nggak dipakai? Hey, marah deh aku jadinya. Loh kok jadi gitu? Oke, sekarang cerita lagi soal Gelang Harapan. Mandirinya Gelang Harapan adalah kalau memang ada orang yang berdonasi lebih ke Gelang Harapan, kita bisa berbuat lebih. Tapi kalau tidak, kita mandiri dengan menjual gelang ini. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk berbuat. Coba kita tanya, Dek, kok nggak pakai masker? Punya masker nggak? Nggak punya masker. Siapapun mau, tapi kalian kan tahu kan ada penyakit COVID-19 ini yang lagi beredar. Nah, kalau nggak mau ketularan, caranya gampang, cuma tinggal pakai masker. Mau nggak ketularan? Atau kalau ketularan sesak napas sakit itu nggak bisa napas, mau nggak? Nggak mau ya? Pakai ya, sip, keren. Gelang Harapan ini karena tadi aku bilang dari kain perca, sisa kain bekas desainer Gia Pangabean tersebut. Jadi tidak ada yang sama. Gelang aku begini. Angga, kasih lihat gelang Angga. Tuh, Angga lagi ya. Nah, ini gelang Angga beda. Yang kemarin ada belum tentu ada. Nah, dan semuanya warna-warni pelangi. Pelangi ini adalah suatu simbol dari harapan gitu. Kalau boleh cerita juga ke teman-teman, karena kita tuh hanya menginisiasi aja.
tapi yang menggerakkan Gelang Harapan, karena Gelang Harapan itu bukan kayak yayasan yang lainnya, tapi adalah wadah untuk masyarakat bisa bergerak membantu sesama. Jadi kebetulan kita hanya menginisiasi aja. Jadi bisa sampai di titik ini karena kalian semua Warriors of Hope, semua yang menggerakkannya itu dengan membeli gelang dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian tahu teman-teman kalian atau siapapun yang membutuhkan bantuan Gelang Harapan, bisa menghubungi kami. Kita bersama Aksi Harapan nih kalau yang hari ini yang mengumpulkan dananya lewat link, nanti aku share linknya. Kita belikan sembako dan kita bagikan ke Jabodetabek. Oh, di Papua nggak ada gitu misalnya Mbak, kita belum ada tim yang bisa turun ke sana. Kalau memang ini berkembang dan kita ada tim di titik-titik lain, udah pasti kita pingin lebih rata lagi. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan semua teman-teman kita bagikan ke pekerja informal atau pekerja harian yang terkena imbas dari COVID-19. Ya Pak Budi, sehat-sehat. Supaya teman-teman juga tahu kalau gue pengen kontribusi di Gelang Harapan ini, emang ngapain aja sih mereka gitu kan. Kita juga ada Cars of Hope, adalah mobil harapan. Mobil harapan itu adalah transportasi untuk antar jemput pasien kanker dari rumah singgah ke rumah sakit. Karena harus diingat, pasien kanker itu tidak punya imun tubuh baik, kalau harus naik transportasi umum dan lain sebagainya itu serem banget. Kita juga ada Room of Hope, ruang harapan. Ada di RCM. Kita berharap akan ada di rumah sakit rujukan lainnya dan mungkin bisa menjadi lebih besar lagi, menjadi rumah harapan, bukan cuma ruang harapan. Apa itu ruang harapan? Jadi di mana pasien kanker yang sedang ngantri untuk terapi itu ada ruangan yang enak untuk menonton TV, membaca, jadi biar moodnya enak gitu sebelum terapi, sambil menunggu, mengisi waktu kalau memang kuat, kalau memang ingin untuk belajar membuat gelang. Karena di situ ada Mbak Fatimah, di ruang harapan ada Mbak Fatimah yang akan ngajarin kalian untuk bikin gelang harapan ini. Dan kalau memang gelang harapan yang kalian bikin udah bagus, kalian udah mahir, gelang harapan ini akan kami beli. So begitulah apa yang sementara kita kerjakan di Gelang Harapan.